Makanya dari beberapa artikel yang saya baca, tujuan utamanya seperti yang tadi Kak ada sempat singgung, bahwa Great Reset yang sekarang ini, yang tahun 2003 yang menuju ke tahun 2030 itu menjadikan dunia ini lebih more kapitalistik, lebih kapitalis lagi. Ya, kalau tadi contoh-contoh atau poin-poin yang dijelaskan itu memberikan saya gambaran bahwa ternyata masih ada kondisi yang bisa lebih buruk dari kondisi sekarang. Iya jelas ya. Ternyata masih ada kapitalisme to konser, ada poin yang lebih mengerikan. Dan memang ini ya, kalau kita kembali membuka lembar sejarah dunia, ini kan tidak ada kondisi yang final ya, atau harga mati, tidak ada. Selalu ada perubahan-perubahan, selalu ada kondisi di mana satu peradaban stop di situ, berganti. Dari masa-masa kerajaan yang zaman dahulu kan Babilonia, Mesopotamia berubah sampai di Romawi, Persia yang dulu besar juga ternyata berhenti juga. Kemudian masuk masa kolonialisme, itu berhenti juga. Nah sekarang ya yang masalah adalah kalau orang-orang yang berkuasa sekarang menganggap bahwa ini kondisi sudah final dan tidak akan berganti. Ya. Dan ya ini juga mungkin ya kenapa masyarakat tertarik dengan Great Reset ini tadi, karena mungkin mereka butuh semua ini stop deh gitu. Berhenti semua kondisi kekacauan ini stop dulu gitu. Mungkin tadi ini kebutuhan keinginan sebagian orang bahwa menginginkan kondisi yang lebih baik ya. Cuma ini tadi saya mau tanya ke Kak Vicky soal isu tentang Great Reset ini juga muncul di World Economic Forum yang di situ banyak negara-negara barat. Cuma di negara barat justru peradaban itu kayak misalnya kalau kita anggaplah misalnya Arab Saudi ini temannya barat ya. Arab Saudi sendiri kan di 2030 itu mencanangkan suatu perubahan besar ya. Iya, betul. Lagi membangun habis-habisan. Saya lupa apa istilah programnya itu. Iya, pokoknya lagi digaungkan sekarang. Seolah-olah di 2030 itu nanti justru bukan kondisi reset tapi suatu kemenangan besar gitu kan. Buat ada mereka. Kondisi yang lebih baik bagi mereka. Ya, kalau di Eropa, di negara-negara Eropa sendiri seperti apa? Kalau istilah Great Reset ini sendiri yang dicanangkan sama World Economic Forum itu kan memang menghasilkan kontroversi pada akhirnya. Menghasilkan kontroversi. Jadi bukan kesimpulan ya. Iya, jadi karena kan melihat dari COVID, berakar dari COVID, World Economic Forum yang kita tahu siapa mereka dan siapa di baliknya, itu mencanangkan itu tadi, Great Reset. Oh, memang dicanangkan? Memang dicanangkan. Oke. Dan ada bukunya, COVID-19, The Great Reset. Ada bukunya, itu dibuat sama penggagasnya tadi. Siapa kalau saya tidak salah ingat namanya tuh Klaus Schwab. Berarti kalau Klaus biasanya gitu nama-nama orang Jerman, cuman kan aktif di World Economic Forum, berarti dia sudah mengglobal gitu kan. Nah, dia dengan salah satu penulis juga, salah satu ilmuwan menuliskan buku itu COVID-19 The Great Reset. Yang cuman jadi jadi kontroversi pro kontra buat khalayak umum. Karena memang secara tawaran terdengarnya mulia. Pertama digitalisasi ekonomi, ya kan. Terus habis itu kedua dari segi ekonomi mereka akan lebih berfokus pada stakeholder oriented. Jadi mereka jauh lebih mempersejahterakan atau menyejahterakan para pimpinan-pimpinan atau para pemegang jabatan di dunia ekonomi. Kalau selama ini kan para pemegang saham yang paling banyak diuntungkan sebelum ini kan. Nah, maka mereka mau base-nya nanti adalah untuk lebih stakeholder oriented, profit dari perusahaan dan aktivitas ekonomi seperti itu. Nah, terus habis itu juga energi yang lebih hijau, dalam artian pemanfaatan sumber energi alternatif kayak kendaraan listrik dan semua hal-hal yang kemarin berbahan bakar fosil yang diesel, bensin, minyak tanah dan segala macam itu diganti dengan hal-hal yang sifatnya electricity atau kelistrikan. Itu tawarannya mereka. Tetapi menurut sebagian orang yang lain yang kontra, ya justru ini akan menghambat
atau akan memenjarakan orang, dan dalam artian memenjarakan kreativitas orang dan juga Iya, betul. Ya. membungkam perubahan. Jadi yang memang betul-betul kayak tadi misalnya stakeholder yang punya kuasa, berarti orang-orang yang memiliki jabatan lah yang mengambil keputusan. Orang-orang yang memiliki kuasa yang mengambil keputusan. Kalau selama ini masih ada harapan di pemegang saham. Kan kalau Anda pegang saham sekian persen dari sebuah perusahaan, Anda berhak juga menentukan arah perusahaan, seperti itu kan. Nah, sekarang kalau nanti betul-betul jadi di stakeholder oriented, maka siapa yang memegang jabatan itu yang akan punya kuasa mutlak ya. Kuasa mutlak. Terus habis itu Untuk seluruh dunia. Iya. Nah, kan ini nanti gaungnya akan disebarkan di seluruh dunia sehingga seluruh dunia pakai sistem yang sama. Gitu. Nah, terus habis itu misalnya kayak digitalisasi ekonomi. Ketika misalnya nanti digitalisasi ekonomi, berarti kita sudah tidak bisa pakai uang kertas. Uang kertas akan menjadi semakin minim. Mungkin saat ini karena kita masih bisa pegang uang kertas dan kita masih bisa pakai uang digital, kan terasa lebih mudah. Tapi bayangkan kalau semua semua nanti itu sudah pakai uang digital, uangnya kita bisa dipakai, bisa dikenakan kadaluarsa. Anggaplah. Ini salah satu yang saya baca. Bayangkan kalau uang itu bisa diberikan masa kadaluarsa. Jadi mau tidak mau kita yang punya uang dengan yang digital itu, uang digital yang banyak itu, mau tidak mau setiap hari harus konsumtif. Karena daripada uangnya menguap begitu saja karena dia kadaluarsa. Atau orang-orang akan membatasi belanja-belanja pihak-pihak tertentu. Karena kan uangnya digital. Kita saja kalau mau transfer limit susah. Ya kan? Zaman-zaman sekarang kalau misalnya transfer bank seperti itu. Kalau limit kan kita nggak bisa beraktivitas kita nggak bisa transaksi keuangan lagi selanjutnya. Nah, terus habis itu kayak terkait dengan ekonomi hijau, energi yang lebih kepada ramah lingkungan, seperti clean energy itu. Nah, kita tidak tahu, berarti mungkin nanti di sana akan ada perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi bahan-bahan dari bahan-bahan untuk menunjang clean energy ini. Kayak contoh sekarang, memang banyak produksi mobil listrik, ya kan? Menurut sebagian orang ya ramah lingkungan. Kenapa? Karena tidak ada residu, tidak ada asapnya, ya kan? Tidak. Terus habis itu penambangan minyak bumi itu lebih terkontrol karena untuk bahan bakar diesel, bahan bakar minyak lah secara keseluruhan itu akan turun pemakaiannya. Tetapi tidak, ya, tapi justru untuk menyusun baterai dari mobil-mobil listrik ini kan butuhnya bahan tambang yang lain, sehingga eksploitasi manusia terhadap penambangan ini, eksploitasi alam, yaitu jauh lebih besar lagi, yang justru akan dampaknya ya bisa jadi lebih luas seperti itu. Nah, maka sampai di titik ini memang kalau di Eropa yang notabene adalah tempat di mana ide ini tercetus, ya di barat sana lah, kayak bahasa kita. Ini juga menjadi sebuah pro dan kontra. Masih menjadi sebuah pro dan kontra. Ini arahnya kemana? Apakah betul seperti yang ditakutkan? Ataukah arahnya betul-betul sebagaimana semulia tawaran yang disampaikan oleh World Economic Forum itu terkait dengan Great Reset? Ya, kalau tadi contoh-contoh atau poin-poin yang dijelaskan itu memberikan saya gambaran bahwa ternyata masih ada kondisi yang bisa lebih buruk dari yang kondisi sekarang. Iya, jelas ya. Ternyata masih ada kapitalisme 2.0. Ada poin yang lebih mengerikan dari kapitalisme sekarang. Makanya dari beberapa artikel yang saya baca, tujuan utamanya seperti yang tadi Kak sempat singgung, bahwa Great Reset yang sekarang ini, yang tahun 2003 yang menuju ke tahun 2030 itu menjadikan dunia ini lebih more kapitalistik, lebih kapitalis lagi, lebih kapital lagi. Jadi orang-orang yang mempunyai sumber daya alam, orang-orang yang memegang sumber ekonomi besar, itulah yang akan menjadi lebih berkuasa nantinya. Yang pada akhirnya akan nanti membungkam suara-suara kecil. Mau tidak mau kita akan mengikut kepada mereka. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Dalam artian mungkin takutnya tidak perlu setakut bagaimana kayak itu jadi kiamat. Tetapi kita perlu pelajari supaya kita tahu,
nanti kalau misalnya ini betul kejadian, tindakan preventif kita dari sekarang apa? Apa yang perlu kita lakukan menuju kondisi seperti itu? Nah, terutama kita seorang Muslim yang kita tahu bahwa hegemoni Barat itu memang mencoba untuk mematikan ideologi-ideologi yang landasan sifatnya agama, terutama agama Islam seperti itu. Karena itu penghambat Buat mereka. Sebagaimana kita juga ketika misalnya ideologi Islam berjaya, ideologi Barat juga menjadi sebuah musuh, menjadi sebuah tantangan buat kita seperti itu. Jadi menarik misalnya Kak, kalau kita pernah nonton Naruto Shippuden. Ini kita refresh. Menyambungkannya gimana? Ya, refresh dulu. Kan, jadi kan memang berpikir itu hanya bisa dilakukan oleh manusia ya. Oh iya. Dan apa itu ciri-ciri berpikir? Dia bukan sekedar memorizing, tapi dia connecting juga. Jadi meskipun kita bahas dunia nyata, kita bahas dunia anime, itu bisa connecting. Karena memang di Naruto juga itu animasinya mencoba logiknya itu berdasarkan kehidupan nyata. Jadi kan dulu kan dunia di era anime Naruto itu kan katanya dibuat dari idealisme finding father-nya kan, Madara dan siapa Hokage pertama Hashirama. Nah sehingga kemudian dibuatlah negara Konoha yang dimana Hashirama menjadi kepala negara. Ini Konoha yang asli kan, maksudnya Konoha yang real Konohanya, bukan Konoha asli di anime itu, gitu kan? Ya, bukan Konoha yang sebelah. Asal asli Konoha itu. Nah, kan masing-masing orang kan punya idealisme masing-masing, dan inilah yang kita sebut biasanya dengan istilah ideologi, gitu kan? Ideologi. Nah, di mana kemudian Hashirama ingin berdamai dengan kepala-kepala negara yang lain. Ini idealismenya. Negara silakan, kita ada banyak negara, tapi kita kerjasama satu sama lain dan kita punya equality, gitu kan? Nah, singkat cerita, sampai dari zaman Hashirama lewat beberapa Hokage di zaman Sasuke. Kakaknya kan menjadi penopang negara Konoha kan, Itachi Uchiha, gitu kan? Pahlawan nih, tanpa tanda jasa kan, kan? Karena dianggap pengkhianat negara. Singkat cerita, Sasuke di masa-masa labil ya, ingin menentukan sikap apakah ingin menghancurkan desa karena kakaknya jadi korban, klannya jadi tumbal gitu kan, dimusnahkan semua kecuali dia misalnya. Dan akhirnya sampai akhir keputusan Sasuke di situ adalah dia ingin menjadi Hokage. Tapi Hokage yang berbeda dari Hokage yang selama ini. Dia ingin menjadi the one and only Hokage. Ini kan relate juga. Artinya ketika Mugen Tsukuyomi terjadi di mana Great Reset itu ya. Di Great Reset semua orang masuk pada mimpi bulan gitu kan. Apa yang diinginkan terjadi mimpi gitu kan. Nah, termasuk para Hokage. Sasuke itu mengincar Hokage itu dari 5 negara. Ya kan? Jadi dia ingin membunuh ke-5 Hokage supaya ketika Mugen Tsukuyomi setelah selesai nanti dibatalkan. Sisa Sasuke seorang yang memimpin seluruh dunia. Nah, kalau kita baca Great Reset kan arahnya ke situ. Iya. Mereka ingin memiliki kepemimpinan global, kapitalisme global yang memimpin seluruh dunia. Ya, supply chain-nya berpusat. Tadi Kak Vicky sudah menganalisis bahwa itu akan menghambat kreativitas dan inovasi, menghambat perkembangan karena manusia itu dikekang. Nah, kapitalisme juga semaju-majunya dia juga terhambat. Misalnya begini. Bagaimana caranya orang bisa sampai kepada sumber energi hijau yang terbarukan yang gratis ketika sistem ekonominya kapitalis? Mustahil. Kan kita pernah baca tulisan kontradiktif ya antara Thomas Alva Edison dan Tesla. Nikola Tesla, betul. Ya kan? Yang dimana Tesla menginginkan penemuannya ini adalah memang untuk kemaslahatan orang banyak, tapi dari sisi nilai ekonomi tidak dia dapatkan. Tapi di Thomas Alva Edison ini bisa dialihkan ke sebelah karena bisa diukur berapa meter gitu kan, meterannya ada kan, sehingga bisa menghasilkan nilai rupiah, sehingga memang masyarakat bayar, kemudian keuntungannya untuk segelintir orang yang menjadi kapitalis atau yang memonopoli dan seterusnya, kartel dan seterusnya kan, seperti itu. Nah, menghambat kreativitas tentunya, menghambat inovasi. Misalnya sumber daya dunia saat ini energinya dari minyak, ya kan? Perusahaan minyak global kan besar-besar, nah, dan itu dijual. Nah, bayangkan kalau ada sumber energi terbarukan, ya entahlah, mungkin kontroversi baterai yang lithium katanya ternyata itu lebih merusak alam ketika kita memproses
hanya sedikit didapatkan, tapi kerusakan lingkungan lebih besar. Lebih luas. Tapi mungkin saja ada sumber daya lain yang mungkin tanpa perlu penyimpanan, dia bisa langsung dipakai tanpa disimpan. Tapi dia juga hemat energi, ramah lingkungan, dan juga kemudian tidak membutuhkan ongkos yang besar, bahkan bisa gratis kepada masyarakat. Tapi itu tidak akan terjadi dengan sistem yang nilai dasarnya dan nilai materi, nilai kapitalisme. Nah, maka kemudian makanya ketika orang kapitalis ingin meriset dunia itu untuk kepentingan mereka sendiri, dan tentu akan merugikan kemaslahatan orang banyak. Dan apakah itu nanti bisa tercapai? Pun misalnya dengan Islam, analisis saya pribadi, dengan tanpa Islam sebagai penghambat mereka, itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena dunia ini alamiahnya manusia itu punya gorisatun bako, ya, keinginan untuk memimpin, keinginan untuk berkuasa, gitu kan? Atau paling tidak fanatisme, kesukuan, nasionalisme, kan dasar di luar dari agama. Ketika mereka tanpa dibimbing oleh agama, ya. Nah, maka manusia itu punya keinginan tersebut, dan mereka ingin mengontrol itu secara global full 100% itu mustahil. Pasti akan dapat saingan. Pasti ada pergesekan. Nah, ternyata artinya manusia apakah mustahil bersatu? Ternyata bisa, tapi hanya dengan satu cara. Dengan satu persamaan yang sama. Yakni ketika mereka bersatu dengan kesadaran yang sama bahwa memang ternyata benar mereka punya realitas fakta, satu pencipta yang sama. Dan ini yang bisa menjadikan manusia seluruh dunia ini bahkan bisa bersatu dalam satu sistem kehidupan kepemimpinan tunggal juga. Kalau kita belajar Islam itu ternyata ada, dan inilah yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW. Namanya sistem daulah Islamiyah, peradaban Islam, yang dimana kekuasaan itu berdasarkan keimanan kepada Allah. Jadi hukum-hukum kenegaraan yang mempersatukan seluruh umat itu dilandasi ketaatan syariatnya ini karena keimanannya kepada satu Tuhan yang sama, sehingga tidak ada lagi rasisme, ya, karena Islam telah berhasil. Peradaban mana yang berhasil menyatukan negara yang luasnya dari Maroko sampai Merauke? Negara mana coba yang pernah ada? Dan dalam sejarah, fakta sejarah yang panjang selama kurang lebih 13 abad, hanya Islam yang pernah mempersatukan berbagai negara, bukan cuma Jazirah Arab, kan, wilayah Persia, Romawi, Eropa, gitu kan, Afrika, gitu kan, yang berkulit hitam, sampai kemudian ke Asia, ya, dan berbagai suku, bangsa, latar belakang, ras, etnis, mereka semua dipersatukan dengan Tuhan yang sama, dengan kiblat yang sama, dengan kitab suci yang sama, dengan nabi yang sama, dengan bahasa, ya, pengantar yang sama. Nah, jadi kalau memang keinginannya persatuan global, perdamaian, Islam adalah solusi alternatifnya. Islam telah menjawab hal itu. Cuman, apakah hari ini kita melirik ke sana atau tidak? Itu jadi masalah. Padahal itulah solusi yang sebenarnya kita butuhkan. Dan inilah yang perlu kita edukasi kepada masyarakat. Iya, baik. Jadi antara riset dan mereset kondisi sekarang dan harapan pasca riset itu memang kita sedang berlomba, ya, antara keinginan orang kapitalis dengan kita sebagai seorang muslim. Ya, masing-masing kita menginginkan riset satu perubahan, ya. Kalau tadi yang orang kapitalis menginginkan kapitalisme jilid 2-nya, kita menginginkan khilafah jilid 2-nya, kan, khilafah alamin ajin nubuah yang berdasarkan hadis Nabi tadi. Nah, tapi ya sebagai penutup mungkin, ya, bahwa sebagai seorang muslim tentu kita tidak boleh berputus asa, ya. Tidak boleh berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya satu ayat di dalam Al-Quran bahwa kondisi kaum muslimin ini yang kita tadi mengambil contoh kondisi kaum muslimin, ya, yang terjajah, mengalami konflik, tragedi dan sebagainya. Bahwa dalam Al-Quran di surah An-Nur ayat 55 itu kan Allah memberikan janji bahwa itu akan bisa berubah, ya, meskipun dengan satu syarat, itu adalah wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihat, ya, beriman dan beramal soleh. Ya, iman dan amal soleh. Tentu dengan penafsiran iman dan amal soleh yang benar, ya. Nah, panjang kalau mau dibahasnya. Tapi sebagai penutup saja bahwa Allah pun memberikan itu kesempatan kepada kita, jika kita ingin mereset kondisi sekarang, lakukan syarat ini. Ya. Dan insya Allah pasca itu risetnya akan mengarah pada kondisi yang lebih baik. Ya, itu mungkin karena waktu. Kita insya Allah akan bertemu atau berjumpa di edisi berikutnya di Khair Project Podcast kita. Insya Allah.
Oke, terima kasih Kak Ari dan Kak Vicky. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Survive.